Kesufian dan Tasawuf Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lahir dan tumbuh dalam nuansa kesufian yang sangat kuat di wilayah Andalusia. Sejak usia belia, tepatnya ketika masih tinggal di Almeria, ia sangat tertarik dengan ajaran tasawuf. Bukan sekedar ketertarikan biasa, Ibnu Arabi kerap mengalami peristiwa-peristiwa yang hanya bisa dijelaskan dalam ranah kesufian. Salah satu cerita pengalaman kesufian Ibnu Arabi pada masa kecilnya ia tulis di karya masyhurnya Futuhat Al-Makkiyah. Namun, sebelum meninggal pada tahun 638 Hijriah, ia hapus cerita ini dari buku tersebut. Dalam buku itu, ia katakan, "Suatu ketika aku mengalami sakit. Sakit yang sakitnya aku tidak sadarkan diri. Dalam ketidaksadaran itu, aku bertemu dengan seseorang yang buruk rupanya ingin menyakitiku. Namun, aku juga melihat seseorang yang elok rupanya dan harum semerbak. Orang elok itu membelaku hingga akhirnya ia mampu kalahkan orang buruk rupa itu. Kemudian, aku bertanya, siapakah dirinya? Ia menjawab, aku adalah Surah Yasin. Aku datang untuk membelamu. Seketika itu, aku tersadar dan melihat ayahku sedang berada di sampingku dan membaca surat Yasin." Pengalaman yang Ibnu Arabi dapat ini tidak bisa diselesaikan dengan nalar. Ia hadir sebagai pengertian. Ia membuktikan bahwa setiap surat yang terdapat dalam Al-Quran memiliki faedah dan rahasia sendiri-sendiri. Faedah-faedah tersebut ada yang secara gamblang disebutkan oleh Nabi Muhammad, namun ada juga yang disebutkan secara umum. Atas dasar pengalaman itu, Ibnu Arabi kemudian dibawa oleh ayahnya pada tahun 568 Hijriah ke Sevilla untuk belajar tasawuf. Ia berguru pada Abu Abbas Al-Uryubi, seorang guru sufi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan awal kesufian Ibnu Arabi. Ibnu Arabi semakin mengukuhkan dirinya dalam laku tasawuf. Ia juga menjadi pembela sufi dan tradisi kesufian yang sangat gigih. Perjuangan Ibnu Arabi dalam dunia tasawuf telah ia mulai sejak belia, bahkan hingga akhir hayatnya, kemudian dan dimakamkan di kaki gunung Qasiun, Damaskus pada tahun 638 Hijriah. Seluruh hidupnya ia luruhkan kepada tasawuf. Upaya peneguhan kesufian selalu muncul dalam laku-laku yang dijalani Ibnu Arabi. Seluruh bingkai kesufian berada dalam ucapannya. Ibnu Arabi dan tasawuf seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Kapanpun ketika menyebut nama Ibnu Arabi, maka bisa dipastikan selalu berhubungan dengan tasawuf. Keberhasilannya dalam menapaki laku kesalihan ini membuatnya pantas dijuluki Muhyiddin dan Syekh Al-Akbar dalam dunia kesufian. Kehadiran Ibnu Arabi dalam dunia kesufian bagaikan sebuah angin besar. Pengalaman kesufian yang ia dapatkan memberi warna dalam pengajaran kesufian sebelumnya. Ia mampu menjelaskan pengalaman kesufian yang sebelumnya hanya mampu dirasakan. Dengan penjelasan Ibnu Arabi, ajaran kesufian menjadi mudah terbahasakan dan dipahami banyak lapisan masyarakat Islam. Secara detail, ia mampu menjabarkan pengalaman-pengalaman kesufian yang ada, baik yang ia alami sendiri maupun pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh sufi lainnya. Begitu kuatnya pengaruh Ibnu Arabi dalam dunia kesufian, menjadikan banyak dari muridnya yang membuat ringkasan atas ajaran-ajaran kesufiannya dalam satu kaedah yang baku. Atas adanya kaedah-kaedah kesufian yang tegas tersebut, akhirnya
membentuk sebuah tarekat, yaitu sebuah pelembagaan kesufian atas kesalehan dan pengalaman Ibnu Arabi yang disebut dengan Tarekat Akbariyah. Penamaan ini diambil para perumusnya dari gelar yang disematkan pada Ibnu Arabi. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan respon dan penghormatan yang baik dari para ulama dan khalayak umum. Tarekat ini menjadi salah satu tarekat yang diakui dalam tradisi kesufian. Kehadiran tarekat ini juga mempermudah para ulama dan para pengkaji kesufian untuk mempelajari ajaran-ajaran Ibnu Arabi, baik sebagai bentuk laku kesalehan maupun dalam karya-karyanya. Wallahu a'lam bishawab.